wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfira Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 2411 01 532 0003. Saya dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mengenalkan tentang sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi. Penasaran kan apa itu sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi? Yuk disimak videonya. Pertama, kita membahas tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau sering disebut juga dengan sistem peredaran darah adalah jaringan kompleks yang bertugas untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Dari namanya, kita dapat melihat bahwa kardiovaskuler itu terdiri atas dua kata, yaitu terdiri dari kata kardio dan kata vaskuler. Kardio artinya jantung dan vaskuler artinya pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskuler ini sistem yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Pertama, kita membahas jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selain untuk memompa darah ke seluruh tubuh, jantung juga memiliki fungsi lainnya, yaitu menghantarkan oksigen dan nutrisi. Jadi, darah yang dipompa jantung membawa oksigen dan nutrisi penting ke semua sel dalam tubuh. Oksigen dan nutrisi ini diperlukan untuk kelangsungan hidup dan fungsi normal sel. Kemudian selanjutnya, jantung juga berfungsi untuk membuang sisa metabolisme. Artinya, darah juga membawa produk sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan produk limbah lainnya dari sel ke organ sekresi seperti paru-paru dan ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menjaga suhu tubuh. Jadi, sistem kardiovaskular berperan dalam menjaga suhu tubuh yang konstan. Darah membantu mendistribusikan panas secara merata ke seluruh tubuh, memastikan suhu tubuh tetap dalam rentang yang sehat. Jantung dibungkus oleh selaput pembungkus jantung yang disebut dengan perikardium. Perikardium adalah kantung yang berisi cairan yang mengelilingi jantung, di mana cairan tersebut berfungsi sebagai pelumas pada pergerakan jantung dan memberi ruang gerak bagi otot jantung. A few moments later. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium kanan, ada atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan menerima darah yang tidak mengandung oksigen dari seluruh tubuh, sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah yang tidak mengandung oksigen menuju paru-paru, sedangkan ventrikel kiri memompa darah yang kaya akan oksigen menuju seluruh tubuh. Di sini dapat kita ketahui bahwa
secara garis besar, atrium itu berfungsi sebagai tempat untuk menerima darah. Kalau ventricle berfungsi sebagai memompa darah. Kita lanjut. Jantung memiliki katup. Katup sendiri berfungsi sebagai pintu lewatnya darah dari atrium menuju ventricle maupun ventricle menuju pembuluh darah. Selain itu, katup juga memiliki fungsi untuk mencegah darah mengalir kembali ke arah yang salah. Jantung memiliki katup sebanyak 4. Yang pertama, ada katup tricuspidalis yang terdapat di antara atrium kanan dan ventricle kiri. Maaf. Yang terdapat di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Yang kedua, ada katup bicuspidalis yang terdapat di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Yang ketiga, ada katup pulmonalis yang terdapat di antara ventricle kanan dan pembuluh darah paru-paru, atau disebut juga dengan arteri pulmonalis. Dan yang keempat, ada katup aorta yang terdapat di antara ventricle kiri dan pembuluh darah besar, atau yang sering kita sebut dengan aorta. Kedua, kita membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah oksigenasi dari paru-paru ke seluruh tubuh. Untuk pembuluh vena adalah pembuluh darah yang membawa darah dioksigenasi dari seluruh tubuh ke paru-paru. Dan terakhir, ada pembuluh kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Tadi kita baru saja mendengar istilah darah oksigenasi dan darah dioksigenasi. Jadi, darah oksigenasi itu artinya adalah darah yang mengandung oksigen atau darah yang kaya akan oksigen. Untuk darah dioksigenasi sendiri artinya adalah darah yang tidak mengandung oksigen atau darah yang miskin akan oksigen. Kita lanjut. Untuk pembuluh darah utama yang berhubungan dengan jantung yaitu aorta, vena cava superior, vena cava inferior, dan arteri pulmonalis. Aorta bertugas untuk membawa darah oksigenasi dari ventricle kiri ke seluruh tubuh. Sementara vena cava superior dan inferior membawa darah dioksigenasi dari seluruh tubuh ke atrium kanan. Sebentar. Vena cava superior dan vena cava inferior itu beda. Loh, kok beda? Apa sih bedanya? Ya, jadi vena cava superior dan vena cava inferior itu beda. Vena cava superior bertugas untuk membawa darah dioksigenasi dari bagian atas tubuh, seperti kepala, leher, lengan, bahu, dan dada. Sedangkan vena cava inferior membawa darah dioksigenasi
dari bagian bawah dan tengah tubuh, seperti kaki, panggul, dan perut. Kita lanjut lagi. Pembuluh darah utama selanjutnya ada atrium pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dioksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru. Jadi, sebenarnya bagaimana sih sistem peredaran darah yang terjadi di jantung itu? Jadi, pertama, darah yang tidak mengandung oksigen dari seluruh tubuh itu masuk ke dalam atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian, darah tersebut menuju ke ventrikel kanan melewati katup tricuspidalis. Kemudian, darah dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, darah yang kaya akan oksigen masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian, darah tersebut menuju ke ventrikel kiri melewati katup bicuspidalis. Dan darah yang kaya oksigen tadi dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sistem kardiovaskuler ini, kalau tidak kita jaga dengan baik, bisa menimbulkan penyakit loh teman. Ya, penyakit dan gangguan pada sistem kardiovaskuler ini ada penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit hipertensi, penyakit aritmia, dan penyakit gagal jantung. Penyakit jantung koroner yaitu penyumbatan arteri koroner yang menyebabkan gangguan aliran darah ke otot jantung. Untuk penyakit stroke yaitu gangguan yang terjadi pada aliran darah ke otak sehingga menyebabkan kerusakan otak dan gangguan fungsi tubuh. Untuk hipertensi yaitu tekanan darah tinggi yang kronis dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Jadi penyakit hipertensi ini berpengaruh dengan penyakit jantung koroner dan stroke. Kemudian, aritmia. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Dapat menyebabkan detak jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun tidak teratur. Yang selanjutnya ada penyakit gagal jantung. Gagal jantung itu apa ya? Gagal jantung itu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif, sehingga menyebabkan penumpukan cairan pada tubuh. Karena ada penyakit-penyakit tersebut, bagaimana sih cara kita dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit itu? Caranya yaitu yang pertama, dengan menerapkan pola makan yang sehat. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, yang paling penting adalah tidur yang cukup. Yang keempat, mengontrol stres dengan baik. Yang kelima, menghindari merokok. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Kenapa kita harus memelihara kesehatan sistem kardiovaskular kita? Dengan cara
pola makan yang sehat, yaitu karena dengan mengonsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol, serta makanan kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kemudian, olahraga secara teratur. Dengan olahraga secara teratur, juga dapat memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar kolesterol yang baik. Yang ketiga, kenapa kita harus bisa mengontrol stres dengan baik? Karena apabila stres yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Teknik manajemen stres dapat dilakukan dengan cara meditasi, yoga, dan relaksasi. Yang keempat, tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup sangat penting dalam kesehatan sistem kardiovaskular kita? Karena tidur yang cukup itu membantu tubuh memulihkan diri dan mengurangi resiko penyakit jantung. Yang kelima, menghindari merokok. Karena sudah jelas dan sangat kita tahu ya, merokok itu merupakan faktor resiko utama penyakit jantung dan stroke. Merokok juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Yang terakhir, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter dapat membantu mendeteksi dini masalah kesehatan jantung dan kita mendapatkan penanganan yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem respirasi. Ya, sistem respirasi atau yang sering kita kenal dengan sistem pernafasan adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk pertukaran gas dalam tubuh, terutama pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selain sebagai pertukaran gas, respirasi juga membantu dalam menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Sistem respirasi ini juga perlu melibatkan serangkaian organ yang bekerja sama untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan oksigen yang cukup dan membuang karbon dioksida yang berlebihan. Jadi, apa aja sih organ dalam sistem respirasi ini? Baik, organ sistem respirasi yang pertama yaitu ada hidung. Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam sistem respirasi. Hidung memiliki rongga hidung yang dilapisi selaput lendir dan bulu hidung. Selaput lendir pada rongga hidung berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Sedangkan bulu hidung sendiri memiliki fungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang terbawa di udara. Untuk organ yang kedua, ada faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring berfungsi sebagai jalur untuk udara dan makanan. Organ ketiga ada laring.
Yang pertama yaitu laring merupakan saluran yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari benda asing. Cara laring melindungi saluran pernafasan dari benda asing tersebut dengan melalui gerakan epiglotis yang menutup laring saat menelan. Karena gerakan tersebut, laring menjadi tertutup dan makanan tidak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Saluran ini menghubungkan antara laring dengan bronkus. Trakea ini tersusun atas cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menjaga saluran udara tetap terbuka. Organ yang kelima yaitu ada bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang dari trakea yang memasuki paru-paru untuk membawa oksigen ke dalam paru-paru. Saluran ini kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Keduanya, bronkus dan bronkiolus tersebut dilengkapi dengan rambut halus dan lendir yang berfungsi membersihkan udara dari partikel asing. Organ yang keenam ada paru-paru. Paru-paru sendiri merupakan organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas. Di dalam paru-paru tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Jadi, pertukaran gas tadi terjadinya di dalam alveolus. Kemudian, oksigen yang masuk melalui udara diambil oleh darah dan karbon dioksida dibuang pada saat menghembuskan nafas. Organ pernapasan memiliki perannya masing-masing, yaitu pertama ada sebagai pertukaran gas, yang kedua sebagai pengaturan pH darah, yang ketiga sebagai pembersihan darah, yang keempat untuk menjaga imunitas, dan yang kelima untuk memungkinkan kita untuk berbicara. Selain sistem pembuluh darah, sistem pernapasan juga mempunyai proses, yaitu yang pertama, proses inspirasi. Proses ini adalah proses menghirup udara yang membuat rongga dada menjadi membesar, sehingga udara dengan mudah masuk ke dalam paru-paru. Kedua adalah setelah udara masuk ke dalam paru-paru, maka akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Nah, oksigen akan diangkut oleh darah dan dilepaskan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dari jaringan tubuh dibawa ke paru-paru untuk dihembuskan dan dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah proses ekspirasi, di mana pada proses ini karbon dioksida dihembuskan. Gangguan yang dapat terjadi pada sistem respirasi, yaitu yang pertama ada asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan saluran udara, sehingga menyebabkan batuk, kesusahan dalam bernafas, dan nyeri pada dada. Yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang menyebabkan batuk, sesak nafas, dan produksi dahak yang berlebihan.
Kemudian gangguan yang ketiga ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveolus. Gejalanya meliputi batuk, demam, sesak nafas, dan nyeri dada. Penyakit gangguan yang keempat yaitu ada tuberkulosis. Tuberkulosis adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan organ lainnya. Gejala tuberkulosis sendiri yaitu batuk persisten atau batuk yang terus-menerus, kemudian demam, keringat pada malam hari, dan penurunan berat badan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem respirasi kita adalah dengan cara yang pertama, kita menghindari merokok. Dan yang kedua, hindari paparan polusi. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat. Yang keempat, olahraga yang teratur. Yang kelima, yang paling penting, yang sangat sering disepelekan oleh orang-orang semua adalah istirahat yang cukup. Karena dengan kita istirahat yang cukup, organ-organ yang pada waktunya sudah untuk istirahat dan melakukan pemetabolisme jaringan yang baru, mereka dapat bekerja dengan secara optimal. Jadi, kenapa sih saya jadi menggabungkan materi sistem kardiovaskuler dengan sistem respirasi ini? Apakah antara sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi ini ada hubungannya? Jawabannya tentu ada. Karena sistem respirasi atau sistem pernafasan berfungsi untuk menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Sedangkan salah satu fungsi sistem kardiovaskuler adalah mengedarkan oksigen dengan cara mendorongkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah, setelah kita ketahui, ternyata kedua sistem tersebut saling mempengaruhi dan sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Jika ada satu organ yang tidak berfungsi secara optimal lagi dikarenakan pola hidup kita yang kurang sehat, seperti jarang olahraga, suka begadang, kurang istirahat yang cukup, merokok, dan masih banyak lagi, maka A few moments later. sirkulasi peredaran darah serta organ pernafasan kita juga terganggu dan tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, mari kita terapkan pola hidup yang sehat untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita, terutama jantung dan paru-paru kita. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!